Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, renungan pada hari ini berjudul Tantangan Iman, gitu ya. Oke, kita akan membaca renungannya terlebih dahulu artikelnya. Di Pafos, Barnabas dan Saulus mendapat undangan dari gubernur pulau itu. Dia seorang bukan Yahudi bernama Sergius Paulus. Dia orang yang cerdas dan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Dia bertindak berdasarkan akal sehat, bukan nafsu dan prasangka semata. Dia mengundang Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah, ingin tahu tentang pikiran dan kehendak Allah. Sekalipun berkedudukan tinggi dan berwenang, dia mau menerima pemberita Injil yang bukan siapa-siapa. Namun demikian ada seorang kawan yang tidak suka mengetahui sang gubernur menerima ajaran kebenaran. Dia adalah Elimas, seorang tukang sihir. Dia tidak hanya menyimpang dari kebenaran Allah, melainkan juga ingin membuat sang gubernur menentang utusan Allah. Elimas ingin agar sang gubernur tidak percaya kepada Yesus karena hal itu mengancam keberadaannya. Semakin hebat dan berkuasa seorang, semakin besar tantangan mereka untuk menyatakan iman. Iblis akan terus berusaha mencegah mereka menjadi taat kepada Allah, sebab teladan mereka akan mempengaruhi banyak orang. Sementara di sisi lain orang akan menjadi anti-iblis, yakni mereka yang gemar membelokkan jalan Tuhan. Biasanya akan bersikukuh dalam tabiatnya. Sekalipun jalan di depannya menunjukkan bukti yang kuat dan meyakinkan tentang adanya kebenaran Allah, mereka akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghalangi perjalanan Injil. Apa yang mesti dilakukan orang percaya? Tentu saja menjadikan tantangan sebagai sarana belajar, semakin maju di dalam iman. Bagi orang beriman, tantangan bukan hambatan, melainkan sebuah batu loncatan untuk semakin dikuatkan. Oke, kita akan melihat ini ya. Perjalanan Paulus ke Siprus dan pemberitaan firman Tuhan kepada orang yang tidak percaya. Nah, kita baca terlebih dahulu, yaitu Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai yang ke-12. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan di situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Dia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur ini memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran dan tidaklah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba dia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, dia takjub oleh ajaran Tuhan." Nah, kalau kita lihat geografis terlebih dahulu ya. Ayat 4 dikatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Paulus berangkat ke Seleukia. Jadi markasnya itu harusnya ini ya, di Antioquia ini ya. Jadi untuk gambaran garis besarnya gini ya, ini tuh Turki. Istanbul ada di sekitar sini ya, di atas sini ya. Ini Selat Bosporus di sini. Ini tuh Turki, Turki modern. Ini Syria. Ini disebut Asia, Asia kecil. Ini Efesus. Jadi kota Efesus itu memang ada di Turki. 7 jemaat yang diceritakan di Wahyu juga semuanya ada di Turki. Oke, sampai sini jelas ya. Tarsus ini juga ada di Turki. Ya. Nah, ini Syria ada di Antioquia ini. Antioquia ada di Syria. Nah, pusatnya orang pertama kali disebut Kristen ada di Antioquia. Dari Antioquia ke Seleukia, dari Seleukia kemudian berlayar menuju ke Salamis, kemudian ke Papos. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini pulaunya seperti ini. Nah, dari ayat 4 ini ya, kalau sudah Tuhan suruh, maka mau tidak mau Barnabas dan Saulus berangkat. Intinya seperti itu, walaupun harus menyeberang, sewa kapal, bayar kapal, dan lain sebagainya. Tapi intinya, Tuhan punya maksud. Kalau misalkan Tuhan suruh, tidak mungkin Tuhan tidak punya maksud. Pasti punya maksud.
Walaupun saat itu mungkin Barnabas dan Saulus tidak ngerti. Di sana itu akan mempertobatkan orang siapa, tidak ngerti. Pokoknya satu hal yang jelas adalah beritakan firman kepada sebanyak orang. Ininya seperti itu. Itulah sebabnya mereka lakukan ketika pertama kali tiba di Salamis, ini kelihatannya kota pelabuhan ya, di Pulau Siprus. Di dalam rumah-rumah ibadat ada orang-orang Yahudi. Nah, dari sini kita lihat, rupanya ada orang Yahudi yang sudah ada di Siprus. Ini menunjukkan apa? Kelihatannya pada masa pembuangan itu kan ada dalam kekuasaan Media Persia dan Babilonia, serta ada yang namanya kekuasaan Assyria. Nah, kelihatannya mereka sudah disebar-sebarkan. Ingat, ada salah satu teknik untuk menjaga supaya suatu wilayah tidak memberontak dengan cara apa? Mencampur orang-orang dari wilayah lain dan menukarnya dengan warga setempat. Sehingga nasionalisme daripada masing-masing bagian itu makan berkurang dan mencegah terjadinya pemberontakan. Nah, ada kemungkinan orang Yahudi yang sudah dikuasai juga ada beberapa yang dipindahkan ke Siprus. Sehingga mereka di Siprus tetap menyembah Yahweh dan mereka mendirikan rumah-rumah ibadat di Siprus. Itulah sebabnya pendekatan Paulus ketika tiba di sana adalah mencari dulu orang-orang Yahudi. Ya toh? Dan kemudian rupa-rupanya berita-beritanya ini itu didengar oleh sampai gubernur yang menguasai wilayah itu namanya Sergius Paulus. Nah, ini Siprus sekarang ya, suatu wilayah kepulauan yang sangat indah dan sangat asri, gitu ya. Nah, ayat 6 dikatakan mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Sampai ke Pafos. Di sini ya, Pafos sampai sini. Jadi keliling mungkin pulaunya tidak seberapa besar gitu ya. Tapi Pulau Siprus ini termasuk salah satu dari satunya pulau Kreta yang terbesar di lautan Mediterania. Yang lainnya tuh kecil-kecil sekali ya. Kalau kita lihat di peta itu yang lainnya kecil-kecil loh, nih kecil-kecil. Nah, ini nggak salah Kreta ada di sini, Siprus ada di sini gitu ya. Oke. Nah, ada seorang di Pafos ini namanya Bar Yesus. Orang ini ternyata juga orang Yahudi, tapi profesi ini tukang sihir dan nabi palsu. Nah, ini jelas-jelas melanggar ya, karena di Ulangan 18 ayat 10 dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, seperti yang persembahan kepada dewa Moloch dan juga kepada dewa Kamos, orang Moab. Gitu ya. Beberapa hari yang lalu kan kita pernah belajar dewa Kamos, milik orang Moab, dan punyanya orang Amon. Ya toh, itu adalah Moloch. Oke, mereka suka mempersembahkan anaknya laki-laki dan perempuan sebagai korban dalam api. Nah, itu enggak apa-apa, itu enggak boleh. Terus itu dikatakan gini, Ulangan 18 ayat 20, ayat 10. Ataupun seorang yang menjadi petenung, peramal, penelaah, dan seorang penyihir. Jadi penyihir ini sebenarnya profesi yang dilarang oleh hukum Taurat. Nah, ini Bar Yesus ini orang Yahudi, tahu Taurat. Kok tahu kalau dia pasti tahu Taurat? Nah, mungkin nggak tahu. Karena Taurat itu lengkap. Perjanjian lama lebih tepatnya itu lengkap pada waktu sebelum Masehi itu sudah lengkap. Buktinya ada catatan-catatan tertua yang namanya Septuaginta yang ditemukan sekitar 180 sebelum Masehi. Peristiwa yang kita baca itu adalah sesudah Masehi. Jadi artinya pada waktu Bar Yesus itu hidup, maka kitab Taurat Perjanjian Lama sudah komplit. Sudah komplit. Nah, kalau sudah komplit, pasti di dalamnya terdapat nama-namanya Ulangan pasal yang ke-18 ayat 10. Jadi tidak mungkin yang namanya Bar Yesus tidak mengetahui kalau profesinya sebagai tukang sihir itu dilarang. Ulangan 18 ayat 14 dikatakan, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Yahweh Elohimmu melakukan yang demikian. Jadi jelas Ulangan 18 ayat 14, 4 ayat setelah bacaan tadi kita di atas, kembali lagi diulang dalam suatu teks yang sangat dekat. Berarti ini bahasanya itu diwanti-wanti ya, dimohon dengan sangat. Supaya nggak terlibat di dalam yang namanya praktek sihir-sihiran ini. Tapi rupanya Bar Yesus tidak peduli ya. Tidak peduli.
Nah, ternyata Bar Yesus ini punya kawan, itu gubernur pulau itu namanya Sergius Paulus. Nah, Sergius Paulus ini digambarkan orang yang cerdas. Ya, gambarannya orang cerdas berarti paling tidak dia tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang bersifat spiritualitas. Biasanya seperti itu. Mementingkan daripada bukti yang bisa diterima secara akal sehat. Nah, gubernur itu pengen memanggil Barnabas dan Saulus. Karena dia ingin mendengar firman Allah. Jadi, kecerdasannya itu tidak menghalangi bagi seorang Sergius Paulus untuk membuka diri terhadap hal-hal yang spiritual. Karena ada orang-orang tertentu yang menutup diri ya. Maksudnya itu aliran naturalisme. Jadi artinya dia tidak menerima sekali atau menutup pintu terhadap terjadinya suatu mujizat atau sign and wonders. Oke, itu aliran naturalis. Nah, non-believer, lanjut ke sini ya. Non-believer, orang yang tidak percaya, itu pengen dengan firman Tuhan. Ini suatu yang something great kan. Sesuatu yang bagus kan. Jadi bayangkan kalau ada orang yang datang kepada Anda dan minta dijelaskan tentang keberadaan Tuhan, atau sifat-sifat Tuhan, atau Tuhan yang kamu percaya seperti apa. Seharusnya itu membuat Anda tuh get excited. Sangat bersemangat sekali. Yes or no? Harusnya gitu kan ya. Kalau itu malah membuat Anda takut, harusnya agak aneh ya. Karena, apa namanya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, seharusnya itu mempunyai kerelaan untuk menceritakan bagaimana Yesus itu mati di kayu salib, pada hari ketika bangkit, dan kemudian dia menebus, dan dia sudah di sebelah kanan Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Berita Injil seperti itu. Nah, poin yang berikutnya adalah, firman Tuhan bukanlah tidak rasional, karena kalau memang irasional, pasti tidak menarik hati bagi orang yang cerdas seperti Sergius Paulus. Jadi ada beberapa orang yang ngomong, nah, kalau belajar firman Tuhan itu tidak usah pakai logika, lu ngawur ya. Belajar firman tuh harus pakai logika ya, harus pakai akal, pakai rasio. Loh, kok tahu loh, gini loh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap apa? Akal budimu. Jadi pada waktu kita mengasihi Tuhan, akal budi tidak mati loh. Karena ada orang yang mengontraskan kalau orang percaya Tuhan, nggak usah pikir, ngawur ya. Harus tetap mikir. Tidak mungkin orang percaya Tuhan tapi tidak mikir, tidak mungkin. Nanti mudah dibodohin malahan. Oke? Nah, kemudian ada orang tanya lagi, loh, Tritunggal itu kan irasional. Jadi, tapi kan kamu tetap percaya, berarti nggak usah mikir toh. Siapa sih bilang Tritunggal irasional itu? Tritunggal itu beyond our imagination, melebihi atau beyond rasio atau supra rasio. Jadi melebihi daripada rasionalitas. Sesuatu yang melebihi itu tidak bertentangan. Kalau bertentangan tuh gini loh. Kalau kita belajar hukum logika ya. Hukum logika mengatakan gini. Sesuatu itu bukan, sesuatu tidak mungkin A dan bukan A pada waktu dan saat yang bersamaan. Jadi contohnya, tidak mungkin kita bisa mengatakan gini. Amir adalah seorang bujangan yang menikah. Tuh. Kalau bujangan, dia itu tidak menikah. Kalau dia menikah, dia bukan bujangan. Jadi kalimat Amir adalah seorang bujangan yang menikah, itu adalah self-defeating statement. Jadi kalimat yang kontradiksi terhadap isinya sendiri. Nah, Tritunggal itu adalah satu hakikat tiga pribadi. Yang bukan satu hakikat tiga, bukan satu hakikat tiga hakikat, bukan. Bukan juga satu pribadi tiga pribadi, bukan. Pribadi itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Hakikat itu di essence. Sesuatu yang membuat atau menjadikan dia itu menjadi Allah. Itu apa? Misalkan dia kekekalan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi keberadaannya dia secara hakikat itu berbeda dengan yang dibicarakan tentang pribadi. Jadi kalau kita mengatakan Allah Tritunggal adalah satu hakikat dan tiga pribadi, itu tidak bertentangan secara hukum logika. Jadi intinya, Paulus itu menjelaskan kepada Sergius, Paulus itu juga menggunakan rasional. Karena orang yang cerdas tidak mungkin, tidak, kalau misalkan akalnya itu tidak dipuaskan.
harus dipuaskan. Karena dia demanding, ada keberatan-keberatan intelektual, dia akan menuntut supaya keberatan-keberatan itu dijawab. Seperti itu ya. Nah, Elimas, ini kan Elimas kan ahli spiritual ya. Begitu tahu kalau Sergius Paulus itu kok tertarik terhadap iman Kristen, menurut dia mungkin masuk akal. Elimasnya bingung, menghalang-halangi mereka tuh maksudnya Barnabas sama Saulus, berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, kenapa kok dihalang-halangi? Ya karena begini ya, kalau misalkan gubernur ini percaya, dia kan menguasai seluruh Siprus. Bisa jadi praktek nanti tenung, sihir, itu dilarang nanti di seluruh Siprus. Nah kalau itu terjadi, dilarang, maka pencarian Elimas atau Bar Yesus ini akan terancam. Nah, bukankah nabi palsu dan tukang sihir adalah dua profesi yang dilarang dalam perjanjian lama, bukan? Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau saudara lihat, kalau saudara notice, tadi katanya namanya Bar Yesus, ini kok disebut namanya Elimas. Satu orang tuh biasanya karena budaya Helenisasi yang digalakkan oleh Alexander Agung tahun 300 berapa ya? 313 atau 333 ya? Sebelum Masehi, pokoknya sejak Alexander Agung berkuasa lah. Itu menyebabkan adanya budaya Helenisasi. Budaya Helenisasi itu adalah bahasanya harus Yunani, nama orang-orangnya juga diyunanikan. Sehingga nama aslinya Bar Yesus itu namanya, ono si namanya Elimas. Karena itu dalam bahasa Yunani. Gitu ya sejarahnya ya, supaya tahu ya. Nah, ini teguran Paulus. Paulus tidak membiarkan ya. Ada orang yang menghalang-halangi firman. Paulus nggak diem, enggak. Langsung Paulus penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Jadi berani, Paulus langsung tegur. Hai anak iblis, langsung dilokno iblis. Kamu penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi teguran itu harus ditujukan pada pihak yang tidak benar. Jangan sampai pihak yang benar diem saja dan tidak melakukan apapun. Karena seringkali kayak gini. Daripada rame-rame gitu ya. Sing bener wis diem-diem aja lah daripada ngundang masalah. Kalau Anda benar, you must speak out. Not only just speak out, but speak out loud. Jadi berbicaralah dengan keras. Contoh, jika ada ajaran kekristenan yang merenceng, maka harus diluruskan. Jangan diem saja. Atau yang lebih parah, ikut melenceng. Saudara, karena media sosial ini banyak sekali ya. Jadi beredar di video YouTube lah, Instagram lah, atau TikTok. Kadang tuh orang tuh ngomong pokoknya tanpa pernah belajar teologi, pokoknya ngomong. Ini repot. Saya pernah lihat ya di video TikTok tuh ada orang yang mengupload daripada video ini tuh dilatar belakangnya oleh semangat pluralisme. Artinya ada keselamatan di luar Yesus. Dan menyangka bahwa hanya orang Kristen saja yang bisa masuk surga. Saudara, saya ingin menanggapi ya, bahwa setidaknya ada 3 ayat yang menunjukkan bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus yang masuk surga. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang kepada Bapa, pergi kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi tanpa Yesus, orang tidak bisa ke Bapa. Hal yang berikutnya adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang mengatakan demikian. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia bisa selamatkan kecuali dalam nama Yesus Kristus. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya orang bisa selamat kecuali dalam nama Yesus. Yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dikatakan bahwa apa? Dikatakan bahwa barang siapa di dalam anak dia memiliki hidup kekal. Barang siapa tidak berada di dalam anak, dia tidak memiliki hidup kekal. Jadi sudah jelas melalui 3 ayat ini, salvation only through faith in Christ alone. Hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus saja. Tidak di plus perbuatan baik, tidak di plus apapun. Nah, ajaran ini adalah Kristen
yang benar-benar asali, yang benar-benar Low asli power. dari awalnya seperti ini. Low power. Tidak boleh untuk Low diubah-ubah. power. Jadi kalau ada orang yang mengubahnya, kita harus klarifikasi. Oke, nah ayat 11 ini Low kuasa Tuhan power. didemonstrasikan ya. Ketika itu langsung, Low power. lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau jadi buta sungguhan. Jadi tujuan mujizat ini dilakukan di depan power. Sergius Paulus adalah untuk membuktikan bahwa selama ini Bar Yesus atau Elimas itu ngawur. Low Atau power. setidaknya kuasanya tuh kalah dibandingkan dengan kuasa Tuhan Low gitu. power. Lawong nabi palsu sama Low power. penyihir yo ngawur-ngawur ya pokoknya dengan Low power. tenung menggunakan kuasa gelap dia mendapatkan uang daripada itu. Nah ini namanya perut Low yang power. diutamakan. Jadi bila mujizat Low itu dipertunjukkan, tujuannya untuk apa? Untuk membawa jiwa bagi Kristus. Ini penting. Jangan sampai ada miracle and wonders itu ditunjukkan hanya untuk menyanjung nama orang yang melakukan mujizat. Wah, kalau kayak gitu ya repot. Low Berarti power. diri sendiri yang ditinggikan sekali lagi bukan Yesus. Padahal dalam Yohanes mengatakan, "Ku harus semakin berkurang, dia harus semakin bertambah." Betul ya? Kita harus semakin berkurang, Yesus harus semakin bertambah. Supaya namanya itu harus dimuliakan. Nah ini buah pelayanan Paulus. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi gubernur cerdas yang rasional itu akhirnya menyerahkan hidupnya untuk Yesus. Low power. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap penyebaran agama di Siprus. Nah kalau kita lihat Siprus sekarang itu dibagi dua ya. Ada Siprus yang dipengaruhi oleh Greek Cypriot, yaitu Yunani. Ada yang Turkish Cypriot, itu adalah Turki. Nah tapi kalau kita lihat persebaran agamanya, ternyata 89% itu Kristen Ortodoks. 2,9% ini Katolik Roma. Ya Kristen Ortodoks termasuk Kristen Timur ya. Jadi Kristen yang normally yang di Indonesia, kebanyakan itu dari pengaruh Kristen Barat. Kristen Barat sama Timur ini paling enggak gini ya. Pengaruh sama Romawi Barat, Romawi Timur. Kalau Romawi Barat itu ibu kotanya Roma. Kristen Barat juga terpengaruhi oleh ini. Kalau Kristen Timur itu ibu kotanya Konstantinopel, itu di Istanbul sekarang. Itu cikal bakalnya dari Kristen Timur seperti itu. Jadi memang ada perbedaan. Ortodoks Yunani, Ortodoks Rusia, Ortodoks Syria, itu berbeda, itu Kristen Timur. Ortodoks apalagi ya? Armenia mungkin ya ada ya. Tapi kalau yang Protestan, yang Katolik itu dipengaruhi Kristen Barat. Intinya kayak gitu ya. Supaya tahu. Nah, yang menarik di sini ini kan daerah kekuasaannya Turki, ini kan kurang lebih mungkin 60 40 atau 70 30% karena ini wilayahnya mengecil ya. Tapi kalau dari selisih agamanya itu tidak 40 enggak 70 30 ya. Karena Islamnya cuma 1,8, Kristen Ortodoksnya 89,1. Ada mungkin indikasinya di sini ada kebanyakan ateis atau kebanyakan yang di wilayah sini juga menganut Kristen Ortodoks. Mungkin seperti itu. Tapi setidaknya posisi Siprus, posisi hari ini kayak gini. Itu oke. Firman Tuhan pada hari ini seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.